boleh memperkenalkan diri nggak nih Kak? Mungkin ada beberapa anak yang mungkin belum kenal dengan Kak Barata. Gitu. Oke, oke ya, kita ulang lagi nih ya. Ulang lagi nih dari awal. Kita dari intro dulu, baru kita perkenalannya. Oke, halo semuanya, selamat datang di Baratas Podcast dan Baratas Vlogger ya. Kalau dari Baratas Podcast, ini adalah episode kelima eksklusif di Spotify. Dan untuk Baratas Vlogger, ya ini baru pertama kali ya saya baru podcast di sini ya. Nah, tapi sebelum Ya, itu, ya Kakak mau perkenalkan diri dulu ya ke teman-teman semuanya. Mungkin ada yang belum kenal, pasti ada yang udah kenal saya gitu kan. Jadi kakak ini perkenalkan nama saya Kakak Barata. Saya alumni dari SMA Santo Yosep angkatan 2018-2019. Dan sekarang ini saya lagi kuliah di Universitas Multimedia Nusantara jurusan film angkatan 2019. Nah, oke. Jadi sekarang lagi menempuh pendidikan di Universitas Multimedia ya Kak ya. ya. Oke. Sebelumnya kita pernah bincang-bincang mungkin Kak Barata ini selalu ikut di webinar-webinar yang diadakan oleh SMA Santo Yosef. Ternyata antusias Kak Barata ini masih sangat luar biasa ya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di SMA Santo Yosef. Iya. Sehingga akhirnya kita berkolaborasi untuk mengadakan IG Live ini begitu. Hmm. Kalau kita bicara tentang SMA Santo Yosef nih Kak, dulu kenangan baik apa sih yang paling berkesan gitu saat masa SMA? Boleh tahu nggak? Kalau saya boleh tahu ya, saya dulu waktu masuk SMA Santo Yosep ini itu dari kakak-kakak saya itu. Jadi kakak saya ini pertama tuh pernah masuk SMA Santo Yosep, tapi waktu itu gedungnya masih gedung lama. Terus kakak kedua saya baru masuk juga baru generasi saya gitu. Baru dilanjutkan sama teman-teman seperadik saya yang di Bangka ini juga ikutan masuk di Yosep. Terutama saya kenal banget teman-teman gue si Henki, Kelvin, dan juga si Dea Apriliandari gitu. Nah, kalau dari SMA Yosep ini, saya baru ingat tuh dari fasilitasnya ya, terus juga kelasnya. Saya ingat itu kelasnya dulu, dulunya nggak ada AC, ini sekarang ber-AC ya, enak-enakan. Sampai saya dulu tuh Ya. tiap hari itu pakai jaket terus gitu, nggak pernah buka jaket. Iya, Hmm. kalau biasanya panas-panas ya, gue nggak biasa kalau disuruh buka jaket. Kalau ada bolisper dulu tuh pasti bilang, bah buka bah jaketnya gitu. Ya udah buka aja jaketnya gitu. Ya udah saya buka jaket, cuma simpen aja gitu ya dalam tas. Terus lagi kalau nggak ada gurunya pakai lagi. Terus juga waktu itu yang paling saya berkesan adalah banyak belajar lah dari sini, dari Yosef, dari akademik maupun non akademik lah. Bahkan ya Ya. kakak ini pernah mengikuti sebuah eskul, apa ya, dulu tuh bahasa Inggris sama bahasa Mandarin, tapi waktu kakak kelas 12, tapi pas ujian tapi nggak pernah lagi ikut eskul gitu. Itu sih yang ku ingat lah. Mhm. Jadi inget ya, dulu waktu SMA ternyata juga ada fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh SMA Yosef, lalu ada ekskul-ekskul juga ya yang diikuti oleh Kak Barata waktu SMA gitu ya. Hmm. Dulu kalau boleh tahu ekskulnya apa Kak? Saya dulu mengikuti English Club ya. English Club waktu itu kelas 11 sampai kelas 12 ini. Terus juga Mandarin Club. Kalau Mandarin Club dulu kan ada ya. Waktu itu saya dulu ikutnya kelas 11 sama Ya. kelas 12. Entah ikut atau enggak, lupa aku. Saya sih kelas 12 ikutan juga di situ. Terus juga saya Mhm. ikut sinematografi. Ini terutama teman saya ya, guru saya itu Patrian, ngajak saya itu ikut sinematografi. Jadi belajar kayak bikin film. Jadi tatanya saya ikutan kuliah masuk film juga gitu. Oke, kalau ngelihat dulu kan waktu kuliahnya itu memang sudah tertarik di bagian film gitu ya, berarti. Iya,
Sehingga sekarang menjadi pilihan karirnya itu ngambil perfilman juga gitu. Ya. Kalau kita bicara karir ya, sebenarnya kalau di film itu kan banyak banget ya, banyak banget karya yang bisa kalian ambil gitu. Bisa kalian jadi produser di suatu production house, atau juga kan bisa jadi sutradara, atau bisa jadi scriptwriter. Kayak ini dosen saya namanya Laila Nur Aziza ya. Waktu itu adalah penulis skenario film Danur, ya juga penulis film KKN juga ya. Saya dulu ngajar sama dia gitu, bikin apa itu skrip di situ. Saya juga diajarin oleh dosen saya tuh belajar bikin film dari tahap apa ya, tahap awal itu kan dari development, pre-production, production, post-pro sampai ke delivery itu sama teman-teman, sama dosen saya. Nah, dosen saya ini dia adalah pemenang juara film pendek nasional. Dulu tuh judulnya adalah Jemari yang Menari di Atas Luka-Luka gitu. Kalau mau live filmnya sih sebenarnya udah lewat banget ya, tapi belum ada jadwal sih. Kalau di Bangka belum ada sih gitu. Karirnya sih bisa macam-macam lah kalau dari film. Nah, bisa jadi protes, bisa. Kamu bisa ngeset propertinya, set lokasi syutingnya. Kalau dari bisa editor tuh bisa ngedit film itu banyak banget karirnya. Oke, ternyata karirnya ketika kita ngambil perfilman itu banyak banget ya yang kayak dijelasin Kak Barata tadi ya. Nah, dulu ketika memilih perfilman nih Kak, ini ada pertanyaan lagi nih. Dulu waktu mengambil keputusan perfilman, apakah Kak Barata ini udah tahu nih tentang karirnya tuh kemana? Atau setelah kuliah baru tahu nih, oh ternyata karirnya bisa mengarah ke bagian-bagian banyak gitu kan, bisa produser dan lain sebagainya gitu. Ya bisa jadi gitu ya, bisa jadi kalau dari filmnya kita udah pasti tahu tuh karirnya kayak apa. Karirnya kita tuh seperti kayak tadi saya udah bilang, mau jadi produser bisa, sutradara bisa, skriptor bisa gitu ya. Tapi nanti pada saat kita magang ya, baik itu magang Merdeka, kampus Merdeka, terus juga magang wajib. Nah, itu kamu bisa praktekkan gitu lah di production house manapun gitu. Terutama kan di Jakarta kan banyak banget ya, biasanya banyak yang pendidikan apa itu production house. Di situ kan kayak di MD, terus juga di Falcon Pictures kan juga banyak banget yang mendirikan perusahaan seperti PH seperti itu sih. Ya, yang penting ya gitu sih gitulah. Berarti kalau dari cerita Kak Barata nih, sampai saat ini berarti udah yakin banget nih tentang karirnya mengambil jurusan perfilman itu udah yakin nih kayak gitu ya? Iya, yakin sih, yakin. Nah, sampai seyakin ini, dulu tuh waktu SMA, lulus SMA, waktu mengambil jurusan itu gimana Kak? Prosesnya? Nah, ini saya ceritakan panjang dulu ya. Ini memang ini adalah true story saya ketika saya expo waktu itu kelas 12. Nah, jadi ketika saya mau pengen banget ya kalau masuk jurusan film ya. Nah, saya itu nggak ada sih ya universitas lain yang apa itu mendirikan kayak nggak ada jurusan filmnya gitu ya. Waktu itu kan saya dulunya kepengennya ke IT gitu, kepengen ke IT kan. Jadi saya ini kan daftarnya kayaknya di Ukrida satu, terus lagi ada di mana lagi ya, di Binus kayak nggak pernah gitulah. Terus juga waktu itu di Untar ya, di IT takutnya biayanya nggak mencukupi gitulah. Nah, sampai-sampai akhirnya saya milihnya ke UMN gitu. Nah, ini true story banget ya. Ini dari cerita pengalaman saya waktu itu sama marketing dari UMN-nya. Dia bilang gitu, bahwa Barata ini kamu bisa milih ini antara dua jurusan gitu. Satu film, satu ke jurnalistik gitu. Kita lihat dari tes beasiswanya gitu. Nah, tes beasiswanya kalau film ini kan tes yang di kayak UTBK, terus tambah lagi kayak tes gambar gitu. Sedangkan kalau jurnalistik nggak ada gitu, cuma tes kayak UTBK gitu. Nah, taunya kita coba itu ya, kalau misalkan Barata ini
kalau nggak lulus tes gambarnya, otomatis dia masuk ke jurnalistik gitu. Tetapi kalau tes gambarnya bagus, masuk ke masuk ke perfilman gitu. Dan sampai akhirnya saya ini dapat beasiswanya ini mencapai 75% gitu. Nah, ini 25%-nya itu saya dapat waktu itu di kelas 11 semester kedua. Saya itu peringkat keempat dari kelas. Nah, top 4 dari kelas dapat beasiswanya 25%. Terus tambah beasiswanya dari yang tes tadi 50, jadinya dapat 75% di situ. Dulu waktu itu total biaya kuliah ini kan pas biaya kuliah semester pertama ini kan ini ya waktu itu 50 berapa 57 juta kayak 58 juta gitu lah. Tapi sekarang kalau di 75% kan jadi 28.200.000 gitu. Jadi ada keringanannya juga sih. Gitu. Oh, artinya dulu saat SMA untuk memilih jurusan itu juga ada berbagai opsi ya. Opsinya ya mungkin ada universitas lain juga dan ternyata dengan beberapa pertimbangan kayak biaya dan lain sebagainya sehingga Adam memilih di sekarang Universitas Multimedia begitu ya. Iya, gitu. Nah, kalau boleh tahu eksponya itu yang diadakan oleh sekolah SMA Santo Yosef juga ya? Iya, waktu itu expo juga diadakan di SMA Yosef juga sih. Dan saya lihat juga banyak-banyak di sekolah-sekolah di Jakarta aja ada juga pernah ngikuti expo kayak di Mutiara Bangsa. Mutiara Bangsa juga pernah melakukan expo seperti itu juga di SMA Polris Indah juga pernah melakukan seperti itu juga sih. Artinya penting banget juga ya ketika kita sebelum memilih yang benar-benar tepat untuk kita harus membuka wawasan untuk banyak hal sehingga kita bisa memilih begitu ya. Iya, kita buka wawasan dulu. Kita harus pahami dulu potensi kalian gitu. Pahami dulu potensi kalian gitu. Sebelum kita putuskan, kamu lihat dulu, kamu tuh bisanya di bidang mana gitu. Contohnya, saya ini bidangnya ke film sama multimedia gitu. Dengan ini kamu bisa ambil jurusan film gitu. Kalau yang biasanya suka gambar, ya kalau film bergambar itu kan bisa pilih ke film dan animasi gitu kan. Karena di UMN ini kan punya jurusan film. Nah, filmnya ini ada dua peminatan film maupun peminatan animasi. Kalau biasanya gambar itu kan biasa pakai tangan kan biasanya anak DKV lah, desain komunikasi visual di sini. Artinya ketika sudah memilih jurusan pun itu ternyata masih ada pilihannya. Iya, ada peminatannya juga gitu. Nah, peminatannya ini kan biasanya dipilih pas semester pertama gitu. Semester pertama kan kita santai aja dulu ya. Kita film sama animasi kita gabung, ya. Terus semester kedua, 3, 4, 5, 6 sampai kalau nggak salah sampai ke semester 4 deh. Semester 4 atau semester 4 deh. Semester 4 itu film sama animasi dipisah. Peminat animasi dipisah berdasarkan ini mata kuliahnya kan beda-beda gitu setiap semester. Nah, terus juga semester 5 itu kan udah film sama animasi udah digabung kembali gitu. Gabung kembali karena kampus saya ini udah memakai kurikulum kampus Merdeka gitu. Jadi film sama animasi digabung, tetapi ada mata kuliah yang dihilangkan gitu. Ada yang mata kuliah diubah, ada mata kuliah yang dihilangkan di situ. Berarti memang peminatan dan lain sebagainya juga ditentukan oleh kurikulum yang sudah ditentukan oleh universitas tersebut ya. Iya, iya. Nah, oke Kak Barata nih hari ini kan udah cerita nih banyak tadi ketika mau ambil suatu jurusan harus banyak pilihan dulu, harus tahu wawasan tentang jurusan-jurusan dulu, baru kita mampu memutuskan yang terbaik untuk kita gitu ya. Kemudian, kemudian Kak Barata juga ngasih tahu nih ke kita semua hari ini tentang
ternyata di perfilman itu karirnya, jenjang karirnya masih banyak banget yang bisa diambil gitu. Ya. Iya, Nah, betul. menurut Kak Barata nih, mungkin aja ini anak-anak yang memang menonton live ini juga tertarik di dunia perfilman. Kira-kira apa sih yang perlu dipersiapkan oleh mereka gitu? Nah, persiapkan ya, kalau biasanya anak film, ya lu harusnya tes buta warna dulu ya, sebelumnya ya, sebelum masuk kuliah dulu, lu harus tes buta warna, karena kan kalau buta warna, lu nggak akan bisa masuk film gitu. Gimana nanti kalau karirnya, kalau misalkan jadi editor, lu gimana mau ngedit film, tapi lu buta warna gitu. Nah, ini bagi teman-teman kalian ya, bagi yang bingung banget ya mau pilih jurusan ini itu ya di universitas mana, nih kakak kasih tips ini ya buat teman-teman semuanya, uh, supaya kalian tidak bingung untuk milih jurusan. Satu, yang tadi saya bilang, kenali dulu potensi kalian gitu. Nah, sebelum kamu putuskan untuk milih jurusan, kamu tentukan dulu kamu lebih suka ke bidangnya mana gitu ya. Kayak tadi saya misalkan kalau bidang film, kan bidang multimedia sama film, berarti kamu masuk ke jurusan perfilman gitu. Kalau di filman, tidak hanya di UMN saja, banyak banget yang jurusan film tuh kayak di IKJ, Universitas Kesenian Jakarta juga menyediakan jurusan seperti itulah. Nah, kedua, passion. Passionnya itu apa gitu. Jika kamu memiliki kemampuan seperti di bidang multimedia atau film, nah, tapi ternyata minat dan keinginan kita tuh berada di jurusan jurnal gitu, karena memang gimana ya, kalau film pasti minatnya kita ke film gitu, karena kamu sukanya ke film, banyak nonton film gitu. Jadi kita akan belajar tahap-tahap pembuatan film dari awal development sampai kita syuting. Nah, terus juga sesuaikan dengan biaya kuliah kamu gitu. Nah, biaya kuliahnya, nah ini harus dipertimbangkan gitu ya. Sudah kita pilih preferensi, sesuaikan dulu biaya kuliahnya di setiap universitas yang berbeda-beda gitu ya. Mahal atau enggaknya, nah itu kamu harus dipertimbangkan. Pertimbangkan baik-baik, jangan sampai kamu salah pilih universitas, ya jangan sampai pilih salah jurusan gitu aja. Kemudian lihat dulu peluang kerja kita. Nah, peluang kerja kita itu, nah, misalkan kita jadi ke film, tadi saya sudah bilang, film itu pasti mengarah ke job desk yang kamu inginkan gitu. Di PH kamu mau menjadi produser, sutradara, scriptwriter, dan sebagainya. Nah, itu kamu bisa dapat nanti kalau kita sudah magang, dan juga kita sudah bekerja di setelah kuliah dan sudah wisuda. Nah, kemudian, nah, teman-teman, ini saya kasih tahu aja. Nah, kalian riset dulu satu persatu universitas dengan jurusan yang berbeda-beda. Nah, riset dulu ya, satu universitas dengan banyak jurusan gitu. Riset dengan cari tahu lokasi, mata kuliahnya apa, jurusannya apa, biaya per semesternya, baru ke profil-profil lainnya gitu ya. Sehingga ini bisa menjadi penentu apakah kau akan mengambil jurusan itu atau enggak, apakah kalian akan pilih universitas tersebut atau enggak, atau gimana gitu kan. Nah, terus yang berikutnya, nah ini paling segan, lu jangan ikut teman gitu ya. Setiap kali kalau kita ikut teman, pasti lu bakal salah jurusan gitu ya. Kadang kita milih teman, kadang kalau ikut teman itu kan beda-beda banget kan jurusan mereka, beda banget mereka kuliahnya di mana gitu kan. Jadi kalau dari saya sendiri, sebenarnya jangan ikut teman, karena kamu akan rugi. Lu bakal rugi karena lu bakal salah jurusan, lu bakal salah pilih universitas gitu ya. Apapun alasannya, jangan sekali ngikut teman atau ngikut teman kamu ya untuk ngambil jurusan kuliah. Hanya sesuaikan dengan bakat dan minat kamu lah. Nah, berikutnya ini, kamu harus bisa komitmen gitu. Sebaiknya kamu masukkan dalam aspek pertimbangan kamu dalam memilih jurusan kamu nanti. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah, nah, seberapa jauhkah untuk jurusan studi kuliah tersebut? Lu bakal yakin nggak kalau mengorbankan waktu kuliah kamu demi mempelajari ilmu tersebut? Lu cukup sabar nggak untuk menyelesaikan kuliah kamu tuh sampai sarjana? Nah, kamu pasti nggak selalu komitmen dengan untuk
berkomitmen sebelum menentukan jurusan kamu sendiri. Nah, saya pastikan seperti itu ya. Jadi, lu harus punya komitmen tinggi untuk untuk selalu sebelum menentukan jurusannya. Dan ini yang terakhir, ini kasih buat teman-teman semuanya ya. Nah, persiapkan alternatif kalian gitu. Jika beberapa hal dan pertimbangan yang mengakibatkan kamu tidak dapat masuk kuliah di universitas tertentu, sebaiknya kamu punya rencana cadangan deh. Kasih aja 1 atau 2 pilihan buat kamu sesuai dengan minat kamu. Kayak tadi misalnya Kak Barata ini kan peminatnya antara jurusan film atau jurnalistik gitu. Saya dulu kalau di jurnalistik kan lihat tadi ya, pas waktu itu saya foto-foto di Yosef pas Expo, terus juga pas yang di WSD 2018, live streaming 2021. Nah, sebaiknya kamu ini, kamu punya alternatif, pilih aja 2 atau 3, pilih. Pastinya gini ya, kamu cari dulu 2 atau 3 jurusan yang kamu minati, kemudian kamu pilih nanti. Nah, supaya kamu punya rencana cadangan. Nah, mungkin kamu punya ambil jurusan lain kah, atau menunda kuliah tahun ini untuk mencoba tahun berikutnya? Pasti ada dong. Dengan rencana ini kan kamu akan percaya diri gitu. Lu akan siap mental untuk membuka peluang yang awalnya tidak kamu sadari. Nah, itu tadi adalah tips-tips dari saya bagaimana kita akan buat kamu yang bingung untuk pilih jurusan. Nah, sih. Sangat banyak banget nih tipsnya ya, luar biasa. Dan itu benar-benar memang harus diterapin di kita saat kita memang bingung milih jurusan loh, Kak. Iya. Karena kayak misalkan hal-hal yang krusial itu kayak biaya. Biaya itu kita juga harus benar-benar persiapkan. Bagaimana dengan persetujuan orang tua dengan biaya ya kan, karena kemampuan untuk biaya ini juga akan berkelanjutan. Ketika memang tidak bisa melanjutkan, ya lebih baik memilih universitas lain begitu yang mungkin pas di kantong gitu kan ya. Ya, pas di kantong itu. Ya, pas di kantong. Kemudian masalah gak ikut-ikutan teman, karena memang pada dasarnya kita punya kemampuan yang masing-masing berbeda. Mungkin Kak Barata dengan saya pun berbeda gitu ya, sehingga pemilihan karirnya juga berbeda. Coba bayangkan kalau misalnya saya yang punya basic di public speaking, lalu kemudian menjadi guru gitu, tiba-tiba ikut jurusannya Kak Barata yang tentang perfilman, mungkin saya nggak akan maksimal gitu ya. Ya, Kemudian Kemudian yang paling penting tadi saya dengar dari Kak Barata itu tentang komitmen. Komitmen ini juga kalau misalkan memang mau berhenti dulu, artinya itu mempersiapkan kesiapan diri untuk kuliah. Kemudian komitmen saat sudah mengambil jurusan, ya kita harus komitmen. Jangan sampai kita sampai tengah jalan langsung memutuskan untuk berhenti dan lain sebagainya. Begitu ya Kak Barata ya? Iya. Artinya harus diyakinkan dulu nih, saya basicnya kemana, minat bakat saya kemana, sesuai tidak dengan biaya dan semuanya tadi. Iya. Oke. Thank you banget Kak Barata. Keren banget nih masukan-masukan untuk kelas 12. Nah, bukan hanya kelas 12 ya, dari kelas 10, kelas 11, kelas 12 pun perlu mempersiapkan nih saya mau kemana gitu ya. Iya. Kan Kak Barata ini alumni dari SMA Santo Yosef nih. Nah, kali ini kelas 12 tuh juga mau lulus nih. Udah mau ngambil karir di universitas yang mungkin juga mereka pilih sekarang. Udah ada yang sudah punya pilihan, mungkin juga ada yang belum. Ada nggak Kak pesan-kesan untuk mereka gitu? Nah, saya juga berpesan Anda ya untuk teman-teman kelas 12 yang sudah memilih jurusannya. Selamat kalian sudah masuk di universitas tersebut, dan juga selamat menjalankan jurusan Anda ya. Lu kembangkan bakat dan minat Anda di jurusan Anda masing-masing ya. Lu kembangkan lagi potensi Anda di jurusan kalian, dan juga satu pesan bagi saya adalah lu jangan menyerah banget ya. Lu jangan sampai di tengah jalan lu udah berhenti kuliah ya. Terus juga teman-teman di sini ya, bagi yang belum milih,
segera memutuskan untuk memilih jurusan Anda sebelum terlambat gitu ya. Usahakan kamu punya alternatif lain untuk memilih jurusan di universitas tertentu ya. Terus juga bagi teman-teman kalian kelas 10, 11 ya yang masih bingung, yang masih mau cari info-info tentang kuliah, terus sebaiknya kalian riset dulu lah. Kalian riset dulu universitas Anda, lu riset dulu jurusan kalian, biayanya dan sebagainya. Baru nanti kalau kalian nanti sudah di kelas 12, kalian sudah punya pilihan untuk memilih jurusan kalian di universitas tertentu. Ya, itu adalah kesan dan pesan dari saya ini. Oke? Oke, luar biasa banget pesannya Kak Barata ini. Ternyata benar-benar mempersiapkan sejak dini itu juga penting banget. Contohnya misalkan kayak di SMA Yosef ini, juga kan ada kegiatan expo yang diadakan setiap tahunnya. Itu bisa membantu ya Kak Barata ya? Ya, bisa bantu banget gitu lah. Saya kan itu kan pas UTS ya, saya dulu pas UTS kuliah kan saya tetap ikutin aja gitu ya, walaupun deadline saya itu masih jauh gitu. Ya. Terus kemudian dulu kalau ini boleh tanya nih Kak Barata, dulu waktu angkatan Kak Barata ada guru BK-nya nggak nih Kak? Waktu itu kan guru BK siapa ya? Waktu itu Bu Wuri ya. Waktu itu Bu Wuri juga sebagai guru BK, tapi kalau di kelas saya nggak pernah ngajar ini sih di kelas saya gitu. Paling cuma ngajar adik-adik kelas saya tuh ngajar PPKN gitu. Oke, sebenarnya juga ada layanan BK yang bisa dimanfaatkan siswa. Apalagi sekarang memang ada nih di SMA Yosef ada 2 nih Kak guru BK-nya gitu, yang bisa diajak konsultasi kapan aja gitu. Ibu, saya pilih jurusan ini untuk meyakinkan ini bagaimana Bu? Oh, ini kelebihannya apa, kekurangannya apa? Itu bisa banget loh sekarang Kak Barata. Iya. Jadi sangat beruntung banget untuk angkatan yang baru ini juga ya. Selain dari expo juga ada konsultasi gitu. Expo konsultasi juga ada. Iya. Saya dulu kelas 11 juga ada BK, tapi waktu itu BK-nya sama Pak Frans gitu ya. Sama Pak Frans juga ada situ. Kelas 12 juga sama Bu Uri gitu kan. Ikut apa itu kayak BK gitu. Artinya perlu juga ketika memang butuh pendampingan dari orang lain, butuh bantuan, intinya cari orang yang memang menurutmu ya berpengalaman dalam bidangnya, itu nggak masalah gitu ya Kak Barata ya. Iya, betul. Oke, thank you banget Kak Barata, hari ini sangat luar biasa banget, udah berbagi tips, berbagi pengalamannya dulu, waktu SMA, waktu milih jurusan, itu luar biasa banget. Seneng banget bisa ketemu Kak Barata di live gitu. Sekarang ini Kak Barata ada di mana sih? Sekarang saya ada di Tangerang ya, Tangerang di Polres Indah. Oke, semoga sehat selalu untuk Kak Barata di sana. Amin. Nanti bisa berjumpa di Pangkal Pinang mungkin suatu saat. Iya. Oke, mungkin kita akhiri dulu untuk hari ini. Kita boleh lanjut lagi di next live, boleh ya Kak Barata ya? Iya, oke ya. Karena ternyata ngobrol sama Kak Barata ini asik banget, gitu. Iya, asik banget ya. Dan jangan lupa guys ya, thank you so much ya for watching this video, dan juga terima kasih yang sudah mendengarkan di Spotify. Dan jangan lupa selalu untuk follow sosial media saya, dan jangan lupa subscribe channel YouTube saya. Terus juga satu lagi untuk semuanya, nanti tungguin aja episode saya di Baratas Podcast di Spotify ya. Oke? Oke, Kak Barata siap. Ternyata memang di masa pandemi pun tetap produktif di berbagai media ya Kak Barata ya. Luar biasa banget Kak Barata ini. Iya. Sangat menginspirasi. Oke, terima kasih banyak Kak Barata. Sampai jumpa di next live ya Kak Barata. Oke, thank you. Ya. Oke, thank you so much. Bye. Bye. See you next live.
Oke.